Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 23108020105 dari program studi Perbankan Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah bisnis pengantar. Ada 3 materi yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama konsep dan lingkungan bisnis, yang kedua itu tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis, dan yang ketiga yaitu pengorganisasian bisnis. Yuk kita belajar bareng-bareng apa itu konsep dan lingkungan bisnis. Ini kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, adanya konsep bisnis dan keuntungan. Jadi di dalam bisnis, organisasi bisnis ini menyediakan barang atau jasa yang kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan. Jadi apa sih keuntungan itu? Keuntungan itu adalah imbalan yang diperoleh pemilik karena mempertaruhkan uang dan waktu mereka. Lalu ada juga pilihan dan permintaannya konsumen. Jadi pelaku usaha harus mempertimbangkan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan konsumen. Berapapun efisiensinya suatu bisnis, ia tidak akan bertahan jika tidak ada permintaan terhadap barang atau jasa. Lalu yang ketiga, adanya peluang dari perusahaan. Jadi peluang suatu menyangkut barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen, terutama jika ada pihak yang memasukkannya atau jika bisnis ada melakukan hal tersebut secara tidak efisiensi atau tidak lengkap. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tentang lingkungan eksternal di dalam lingkungan bisnis ini. Jadi lingkungan ini terdiri dari segala sesuatu di luar batas-batas organisasi yang memungkinkan mempengaruhi. Pertama, mempengaruhi lingkungan bisnis dosmatik. Jadi lingkungan bisnis ini mengacu pada lingkungan di mana perusahaan menjalankan operasinya dan memperoleh pendapatannya. Yang kedua, lingkungan bisnis global. Jadi lingkungan bisnis global ini mengacu pada kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnisnya. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Jadi lingkungan teknologi ini umumnya mencakup semua cara di mana usaha perusahaan menciptakan nilai bagi konstituensinya. Terus yang terakhir, adanya lingkungan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi ini mengacu pada kondisi relevan yang ada di dalam sistem ekonomi di mana suatu perusahaan beroperasi. Lalu yang selanjutnya ada sistem ekonomi. Jadi sistem suatu negara dalam mengalokasikan sumber dayanya kepada warga negara, baik individu maupun organisasi. Lalu di dalam sistem ekonomi ini terdapat faktor-faktor produksi. Yang pertama itu ketenaga kerjaan, yang kedua modal, yang ketiga seorang wirausaha, yang empat sumber daya fisik, dan yang kelima sumber daya informasi. Tidak hanya faktor-faktor produksi saja, tetapi sistem ekonomi ini juga mempunyai jenis-jenisnya. Jadi apa sih jenis-jenisnya itu? Jadi berbagai jenis sistem ekonomi mengelola faktor-faktor produksi ini secara berbeda. Dalam beberapa sistem, seluruh kepemilikannya bersifat pribadi di negara lain. Semua faktor produksi dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah perekonomian terencana. Komunisme adalah sistem di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan semua faktor produksi. Yang kedua, sosialisme, yaitu pemerintah memiliki dan mengoperasikan industri besar tertentu. Yang ketiga adalah ekonomi pasar. Jadi pasar itu adalah mekanisme pertukaran antara pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Lalu ada juga ekonomi pasar campuran. Pada kenyataannya sebenarnya tidak ada ekonomi murni terencana. Sebagian besar negara bergantung pada suatu bentuk ekonomi pasar campuran yang memiliki karakteristik rencana. Lalu selanjutnya ada ekonomi sistem. Jadi yang bagian A ini adanya pasar. Jadi
permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Hukum ini tuh terdapat hukum permintaannya. Apa sih hukum permintaannya? Yaitu pembeli akan membeli lebih banyak suatu produk ketika harganya turun dan lebih sedikit produknya ketika harganya naik. Terus lalu ada hukum penawaran. Jadi apa sih hukum penawaran itu? Yaitu produsen akan menawarkan lebih banyak suatu produk untuk dijual ketika harganya naik dan lebih sedikit produk ketika harganya turun. Lalu ada perusahaan swasta dalam ekonomi pasar. Jadi yang pertama ini ada hak milik pribadi. Kepemilikan sumber daya yang digunakan untuk menciptakan kekayaan ada di tantangan individu. Lalu yang kedua adanya kebebasan memilih. Yang ketiga adanya keuntungan. Jadi membuat sebagian orang meninggalkan keamanan untuk bekerja di orang lain dan menanggung jawab resiko berwirausaha. Lalu ada indikator ekonominya. Jadi pertumbuhan ekonomi di output dan standar hidup produk domestik bruto ini mengacu pada nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu periode tertentu. Lalu ada produktivitas, faktor-faktor utama dalam pertumbuhan. Suatu sistem ekonomi adalah produktivitasnya, yaitu ukuran pertumbuhan ekonomi yang membandingkan seberapa banyak suatu sistem menghasilkan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Lalu ada stabilitas ekonomi. Jadi inflasi terjadi ketika suatu sistem perekonomian mengalami kenaikan harga yang meluas. Terus adanya pengangguran ini adalah tingkat pengangguran di antara orang-orang secara aktif mencari pekerjaan dalam suatu sistem ekonomi. Lalu yang terakhir itu adanya mengelola perekonomian. Jadi ada dua rangkaian kebijakan, fiskal dan moneter. Jadi fiskal itu tentang mengelola pengumpulan dan pengeluaran pendapat. Jadi kalau moneter ini adalah fokus pada pengendalian jumlah uang beredar dalam satu negara. Lalu lingkungan bisnis ini juga mempunyai ciri-ciri yang sehat. Sebenarnya tak sedikit pembisnis yang mengeluh apabila harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Sayangnya, mereka kurang menyadari bahwa lingkungan bisnis yang sehat harus diciptakan, bukan hanya didambakan. Untuk yang mewujudkan hal tersebut, maka kamu perlu memahami ciri-ciri lingkungan bisnis yang sehat, di antara lain yang pertama, dinamis, yaitu untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, maka kamu harus senantiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai industri bisnis yang tekun dan menyesuaikan diri. Setiap program yang direncanakan maupun pengambilan keputusan halus selalu didasarkan pada relevansi dengan kondisi dan situasi di masa kini. Yang kedua, adanya kompleks, yaitu setiap keputusan yang mungkin kamu pikir dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih dalam. Praktiknya mungkin tidak demikian, karena nyatanya setiap perusahaan pasti mempunyai keputusan untuk menghasilkan pro dan kontrak dari satu atau beberapa pihak lainnya. Selain ciri-ciri, lingkungan bisnis ini mempunyai manfaat untuk memahami lingkungan bisnis yang sehat, yaitu dengan cara membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Jadi perlu diketahui bersama bahwa tidak seluruh perusahaan ini memiliki arti yang sifat dan negatif. Suatu perubahan bahkan bisa menjadi faktor utama keberhasilan jika bisa dipahami dan dievaluasi secara baik. Untuk itu, sebagai pemilik bisnis, Anda harus bisa mengidentifikasi perubahan apa saja yang bisa dimanfaatkan dan juga memanfaatnya sebagai suatu alat dalam menyelesaikan
permasalahan bisnis yang ada. Mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi 1. Kita lanjut dengan materi yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Jadi, Departemen Perdagangan berasumsi suatu bisnis berskala kecil seandainya memiliki karyawan kurang dari 500 orang. Sebagai perusahaan dengan 1.500 orang karyawan, sebagai bisnis itu berskala kecil, tetapi kriteria ini berlaku jika bisnis tersebut memiliki pendapatan tahunan yang rendah. Karena pengklarifikasikan berdasarkan angka itu kadang-kadang menghasilkan klarifikasi yang kontradiktif. Kita akan memandang bisnis itu sebagai bisnis yang mandiri dan tidak memiliki pengaruh besar bagi pasar. Jadi secara umum, pengertian bisnis kecil ini adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola secara mandiri, serta tidak mendominasi pasarnya. Jadi bisnis kecil ini adalah bisnis yang memiliki dan dikelola secara mandiri, yang hanya memiliki pengaruh yang relatif kecil di pasarnya. Lalu bisnis kecil juga mempunyai arti penting. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua inovasi, yang ketiga kontribusi bagi bisnis besar. Selanjutnya ada kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini adalah proses pencarian peluang bisnis dengan berbagai kondisi risiko. Kewirausahaan ini mempunyai tujuan. Jadi tujuannya ini yang pertama kemandirian, yang kedua ini pertumbuhan, yang ketiga keuangan. Lalu ada karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan ini yaitu dengan banyaknya akal, peduli dengan hubungan pelanggan, terus memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi bos bagi diri mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu memahami peran resiko. Lalu ada juga menyusun rencana bisnis. Jadi dokumen di mana pengusaha merangkum strategi bisnisnya untuk usaha baru yang diusulkan dan bagaimana strategi tersebut akan ditetapkan. Lalu ada menetapkan tujuan dan sasaran. Terus ada pramalan penjualan. Yang keempat itu adanya perencanaan keuangan. Lalu ada cara untuk memulai bisnis kecil. Jadi pelaku usaha yang membuka bisnis kecil-kecilan di rumah itu memberikan keuntungan mulai dari modal yang kecil sampai membuat kita punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Jadi ada beberapa cara membuka usaha kecil-kecilan di rumah itu. Yang pertama itu kita harus memikirkan ide. Pilih ide usaha dengan modal yang kecil saja dulu. Kayak misal contohnya bisnis kulineran yang potensi pelanggannya besar, karena semua orang butuh makan. Tinggal kita kembangin lagi bisnis kuliner itu seperti apa yang kita jalankan. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan cara riset. Jadi cara buka usaha kecil-kecilan selanjutnya adalah melakukan riset secara mendalam. Riset ini akan membantu kita dalam perencanaan dan menjalani usaha ke depannya. Lalu riset ini dimulai dari persiapan untuk membuka usaha. Pertama kita itu perlu tahu target pasar kita. Terus usaha kecil-kecilan ini biasanya dimulai dari target pasar yang kecil terlebih dahulu. Lalu kedua, jenis bisnis apa yang ingin kita jalani, mau dijalankan dengan membuka toko fisik atau kayak toko online. Hal ini akan mempengaruhi operasionalnya. Yang ketiga, kita perlu juga mencari siapa saja pesaing kita di terdekat. Keberadaan pesaing ini bisa membuat kita lebih bersemangat dan mengeluarkan ide-ide menarik untuk menarik pelanggan. Lalu yang ketiga itu dengan adanya menggambarkan modal. Cara membuka usaha kecil-kecilan rumah yang harus dilakukan adalah menggambarkan modal. Hal ini untuk mengetahui jumlah pasti modal yang kita butuhkan. Benar-benar harus dicatat secara rinci
walaupun nanti ada perubahan harga. Ya, karena harga kebutuhan usaha bisa berubah. Cara ini akan memudahkan kita untuk menyiapkan modal yang cukup. Kelebihan modal itu tidak masalah karena kita bisa menyimpan sisa modal untuk dana darurat usaha. Jadi sebaliknya, jika modalnya kurang, kita akan kesulitan untuk mempersiapkan semua keperluan usaha kecil kita. Jadi selain modal, yang pasti juga akan memudahkan dan menentukan harga produk yang kita jual. Apalagi kita ingin mengincar keuntungan. Jadi penentu harga memang tidak bisa dilakukan dengan tebak-tebak saja. Lalu yang kelima, kita harus mencari bahan bakunya. Jadi modal untuk usaha biasanya akan banyak dihabiskan untuk memasukkan bahan baku. Kalau sudah tahu bahan baku apa saja yang dibutuhkan, kita harus menentukan pemasoknya. Cari pemasok yang menyediakan bahan baku berkualitas dan terjangkau. Bangun hubungannya baik dengannya karena akan jadi jalan mulus jika kita bisa bekerja sama dengannya. Lalu kita bisa mencari pemasok yang berdekatan dengan lokasi untuk memudahkan proses pengiriman. Namun tidak pemasok bahan baku terbaik ada di lokasi yang sangat jauh juga tidak masalah. Jangan lupa untuk memperhitungkan biaya pengiriman. Lalu yang ke-5 pakai 6 ya, yaitu menawarkan produk ke orang terdekat dulu. Jadi cara membuka usaha kecil-kecilan di rumah ini bisa dimulai dari tahapan yang sederhana. Kita mungkin akan kebingungan ingin menjualnya kemana. Coba saja tawarkan produk ke orang yang terdekat, ya seperti teman kita gitu ya. Misal kayak kita ini membuat jasa antar anak-anak sekolah yang orang tuanya harus bekerja. Kita juga bisa menawarkan jasa itu ke tetangga terdekat. Kita juga mendapatkan bayaran setiap kalinya melakukan pengantaran. Ketika produk atau jasa yang kita tawarkan itu baik, para konsumen itu pasti akan direncanakan dan melakukan promosi ke orang-orang yang terdekat. Lalu ada mengandalkan media untuk promosi. Jadi untuk mendapatkan peluang usaha kecil yang target pasarnya luas, kita bisa melakukan promosi digital melalui media sosial. Ya, seperti kita promosi di Instagram, Telegram atau WhatsApp gitu. Jadi bentuk promosi ini bisa diandalkan. Bahkan perusahaan besar saja banyak yang bersedia mengiklankan produknya melalui media sosial. Alasannya ya karena pengguna media sosial di Indonesia ini banyak. Terus peluang kita mendapatkan pelanggan baru ini besar. Lalu ada juga mengatur pemasukan dengan baik. Jadi sebagai pelaku usaha kecil, kita harus memiliki kemampuan mengatur keuangan dengan baik. Kita pasti senang mendapatkan pemasukan, tapi jangan semuanya dimasukkan jadi uang pribadi. Kita juga harus memutar uang itu berjualan kembali agar pemasukan kita ini dapat mendapatkan secara rutin. Lalu ada juga evaluasi rutin. Jadi untuk menguasai pasar kita perlu melakukan evaluasi rutin. Coba lihat di laporan keuangan yang kita punya. Walaupun usaha kecil tapi membutuhkan laporan keuangan. Dari sana kita akan tahu usaha kita itu mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu yang terakhir ini ada mengumpulkan dana untuk mengembangkan usaha atau melakukan pinjaman yang produktif. Ketika periode usaha berakhir, Anda harus mempersiapkan dana untuk periode usaha selanjutnya. Terus untuk kita yang ingin melakukan ekspansi menjadi usaha rumahan menengah, kita juga bisa mengajukan pinjaman produktif ke modal rakyat. Jadi modal rakyat yang sudah berizin secara ilegal di OJK ini siap membantu para pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal. Anda bisa menentukan besaran pinjaman di modal minimum ya 15.000 sampai 2 miliar lah. Bunga yang akan kita bebangi pada kita termasuk konveratif. Jadi
Jadi tidak perlu khawatir jika dilakukan pinjaman. Pertama yang Anda melalui laman browser yaitu dengan cara klik modal rakyat. Ternyata ada juga faktor kegagalan bisnis. Yang pertama ini ketidakmampuan manajerial. Terus yang kedua kurangnya pengalaman. Lalu yang ketiga itu adanya kurangnya perhatian. Dan yang keempat adanya rendahnya sistem pengendalian. Lalu yang kelima itu adanya kekurangan modal. Terus ada juga faktor keberhasilan bisnis. Jadi faktor keberhasilan bisnis itu pertamanya kayak kita tuh kerja keras gitu kan. Terus yang kedua itu permintaan pasar. Yang itu kemampuan manajerial. Lalu yang terakhir ini adanya keberuntungan. Terus habis itu ada korporasi bisnis. Jadi bisnis yang secara umum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya dan bertanggung jawab atas hutangnya sendiri. Jadi kewajiban pemiliknya meluas hingga batas investasi mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kedua. Setelah itu kita lanjut ke materi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga. Yang ketiga itu materinya tentang pengorganisasian bisnis. Jadi apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian itu ialah komponen penting dari manajemen bisnis yang melibatkan penataan sumber daya dan proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian yang efektif dapat membantu bisnis beroperasi lebih efisien, memaksimalkan produktivitas, dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Namun, pengorganisasian yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan hilangnya peluang. Kita akan mengevaluasi pentingnya pengorganisasian dalam manajemen bisnis. Elemen kunci pengorganisasian yang efektif, berbagai jenis struktur, dan praktek terbaik untuk mempertahankan bisnis yang terorganisir. Kita juga dapat mengkaji tantangan umum yang mungkin dihadapi bisnis saat berorganisasi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan upaya organisasi. Lalu, mengapa pengorganisasiannya itu penting? Jadi, pengorganisasian memainkan peran penting dalam manajemen bisnis dikarenakan membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan itu secara efisien dan efektif. Dengan menciptakan kerangka kerja terstruktur, bisnis dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menyederhanakan proses. Pengorganisasian juga memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawab mereka, yang membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Lalu ada mengidentifikasi tujuan dan sasaran. Jadi, untuk berorganisasi secara efektif, bisnis harus terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan dan sasaran spesifik yang ingin mereka capai. Hal ini melibatkan pemahaman tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dan memecahkan tujuan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Lalu ada menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi berkomunikasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab itu sangat penting untuk pengorganisasian yang efektif. Bisnis harus memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi ini memahami peran mereka dan bagaimana peran mereka ini berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Lalu adanya menciptakan proses dan prosedur yang efisien. Jadi menciptakan proses dan prosedur yang efisiensi sangat penting untuk keberhasilan pengorganisasian. Dikarenakan hal ini itu mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas yang mengurangi bagaimana tugas harus diselesaikan serta penerapan sistem yang menjamin konsistensi dan akurasi.
Lalu ada berbagai jenis struktur organisasi. Yang pertama itu struktur fungsional. Jadi struktur fungsional ini adalah struktur organisasi di mana karyawan ini dikelompokkan berdasar bidang keahlian khusus mereka. Jadi jenis struktur ini umumnya terjadi pada organisasi dengan fokus sempit seperti perusahaan manufaktur atau akuntansi. Lalu yang kedua ini ada struktur divisi. Jadi struktur divisi ini adalah struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan divisi geografis atau lini produk. Jenis produk ini umum terjadi pada organisasi besar dengan banyak unit bisnis. Lalu yang terakhir ini adalah struktur matris. Jadi struktur matris ini merupakan gabungan dari struktur fungsional dan divisi. Di dalam struktur ini, karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi dan lini produk, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan kolaborasi yang lebih besar. Lalu adanya mengevaluasi perlunya perubahan dalam suatu bisnis. Jadi sebelum menerapkan perubahan bisnis ini, terlebih dahulu kita harus mengevaluasinya. Hal ini melibatkan penilaian proses yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Lalu ada juga mengembangkan rencana perubahan. Jadi setelah mengidentifikasi itu, kita perlu mengembangkan rencana perubahan ini, karena dunia usaha harus mengembangkan rencana perusahaannya. Ini tuh termasuk menetapkan tujuan yang jelas, terus menetapkan jadwal, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan perubahannya. Lalu ada mendelegasikan tugas dan tanggung jawab. Jadi mendelegasikan tugas dan tanggung jawab ini memberikan karyawan kepemilikan atas pekerjaan mereka dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga menghemat waktu manajer. Memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada mendeklarasikan sebaiknya dilakukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan masing-masing karyawan. Lalu ada juga mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Jadi mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan ini akan mendorong keterlibatan dan pemberdayaan karyawan untuk mengambil tugas yang lebih menantang, memberikan kesempatan pelatihan, dan mengembangkan juga dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan, mengidentifikasi dan memberi penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kualitas inisiatif dan kepemimpinan, juga dapat membangun keterlibatan dan komitmen. Jadi pengorganisasian ini memainkan peran penting dalam keberhasilan bisnis apapun itu. Jadi tidak terlepas dari ukuran atau industrinya, dan mereka ini menetapkan strategi pengorganisasian yang efektif. Bisnis juga dapat menyederhanakan operasinya, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta memperdayakan karyawan untuk mempertahankan bisnis yang terorganisir. Pentingnya untuk terus meninjau dan memperbaharui proses secara teratur. Terus juga ada mendorong umpan baik dan keterlibatan karyawan, dan memanfaatkan teknologi jika memungkinkan. Pada akhirnya, bisnis yang terorganisir lebih siap untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, memaksimalkan produktivitas, dan mencapai tujuan dan sasarannya. Di dalam pengorganisasian bisnis juga terdapat langkah-langkah dalam proses pengorganisasian. Yang pertama itu identifikasi dan pembagian kerja. Jadi fungsi pengorganisasian dimulai dengan identifikasi keseluruhan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pekerjaan tersebut dibagi secara sistematis sehingga setiap orang mendapat tugas tersendiri untuk dilaksanakan. Hal ini membantu menghindari duplikasi dan pemborosan,
serta memfasilitasi spesialisasi dan keterampilan. Yang kedua, adanya departementalisasi, yaitu setelah identifikasi dan pembagian kerja selesai, langkah berikutnya adalah menggabungkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelompok ke dalam unit-unit departemen. Proses pengelompokan aktivitas serupa dan terkait ke dalam kelompok unit departemen independen yang bisa dikenal sebagai departementalisasi. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan fungsi, produk, dan pelanggan. Lalu yang ketiga, adanya penugasan tugas. Jadi setelah melompokkan berbagai aktivitas ke dalam departemen, langkah berikutnya yaitu mengalokasikan pekerjaan pada karyawan yang berbeda. Tugas ini harus diberikan berdasarkan pengetahuan, kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan individu. Harus ada kesesuaian yang tepat antara persyaratan pekerjaan dan kemampuan karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai materi 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.